Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Ternyata pagi itu Seng Mei pergi ke suatu tempat dengan menaiki sebuah bus. Dan saat Oktay bertemu artis lalu menghubunginya, dia sedang di jalan bukan di kampusnya. Sedangkan istri Oktay akhirnya bertemu dengan detektif Ji-eun. Ji-eun memberikan foto yang ditemukannya di rumah Hyuk-soo dan bertanya apakah itu Seng Mei putrinya. Di episode sebelumnya, Oktay terkejut saat membuka koper Hyuk-soo karena isinya hanya beberapa kain. 뭘 기대한 거예요? Ternyata, saat sedang mencari mobil tadi, Oktay menerima telepon dari Jungmin yang mengajaknya bekerja sama agar putrinya dapat mereka selamatkan. Oktay mengatakan kalau Hyuk-soo berjanji akan memberitahu di mana keberadaan putrinya setelah selesai mengantarkannya. Jungmin memintanya untuk memberitahu di mana posisi mereka akan pergi, tapi Oktay menolak. Saat akan pergi, Oktay akhirnya menghubungi Jungmin, lalu memasukkan handphonenya ke dalam saku. Jungmin yang menerima telepon tersebut sadar kalau Oktay mencoba memberitahu keberadaan mereka, sehingga memutuskan untuk pergi mengikutinya. Oktay memancing Hyuk-soo untuk memberitahu kemana mereka akan pergi. Hyuk-soo tidak menjawab, tapi mengetik pada layar mobil yang membuat Oktay berpura-pura bingung, sembari menyebutkan nama tempat tersebut. Para detektif pun langsung menuju ke pelabuhan yang disebutkan Oktay. Sementara itu, Son-kyu yang masih menunggu akhirnya menghubungi pria yang membantunya dan bertanya apa dia sudah menemukan posisi kapal penyeludup yang dimintanya. Pria itu pun akhirnya memberitahu posisinya pada Son-kyu. Kembali ke Oktay yang membuka pembicaraan dengan bertanya apa dia menculik putrinya. Hyuk-soo mengatakan kalau Seng Mei sendirilah yang datang menemuinya. Sebab Hyuk-soo mengirim pesan dengan berpura-pura kalau dia sebenarnya ingin menyerahkan diri, tapi merasa takut, dan meminta Seng Mei untuk datang menemaninya. Hyuk-soo mengatakan kalau kebaikan Seng Mei sama seperti Oktay, karena dia langsung datang agar tidak ada lagi yang menjadi korban Hyuk-soo. Oktay lalu bertanya di mana dia menyembunyikannya, tapi Hyuk-soo meminta Oktay untuk bersabar sampai dia berhasil mengantarkannya, sehingga membuat Oktay marah, lalu berkata kalau dia bisa menemukannya meskipun tidak diberitahu. Mendengar itu, Hyuk-soo berkata kalau Seng Mei kehilangan banyak darah dan paling bertahan 2 hari saja, jadi Oktay harus segera menemukannya. Melihat Oktay bersedih, Hyuk-soo memintanya untuk tidak khawatir karena mereka akan segera sampai. Detektif Ju langsung mengecek CCTV dan memberitahu Jungmin posisi terakhir Seng Mei sebelum hilang. Jungmin memerintahkan agar langsung menyelidiki karena Seng Mei pasti terluka. Kembali ke Oktay yang mencoba memberi pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi petunjuk Jungmin untuk menyelamatkan Seng Mei. Hyuk-soo yang tidak menyadari hal itu memberikan Oktay kesempatan dengan akan menjawab 20 pertanyaannya. Oktay pun mulai bertanya tentang ciri-ciri tempat Seng Mei disembunyikan. Lalu detektif Ju mencatatnya. Awalnya, Hyuk-soo menjawab dengan santai. Tapi tiba-tiba dia merasa aneh karena pertanyaan itu seperti menginterogasi. Oktay mencoba untuk santai sambil terus memberi pertanyaan. Sementara Jungmin menerima pesan kalau di pelabuhan semua persiapan penangkapan sudah siaga. Kembali ke Hyuk-soo yang jadi tidak mau menjawab pertanyaan Oktay sehingga membuat Oktay marah. Dan tiba-tiba Hyuk-soo menerima telepon yang memberitahu sesuatu. Hyuk-soo lalu meminta Oktay untuk berhenti dan langsung menodongkan pistolnya serta bertanya kenapa di pelabuhan banyak polisi. Hyuk-soo lalu menggeledah Oktay dan menemukan handphone Son-kyu yang masih terhubung dengan Jungmin. Sehingga Jungmin meminta Hyuk-soo untuk menyerahkan dirinya. Bukannya takut, Hyuk-soo pun menantang Jungmin untuk menangkapnya. Sehingga membuat Jungmin bergegas karena tahu Oktay pasti dalam bahaya. Oktay pun meminta Hyuk-soo untuk membunuhnya, tapi tidak dengan Seng Mei. Lalu memohon untuk tidak menyakiti keluarganya. Serta berjanji akan membantunya untuk melarikan diri. Di tempat berbeda, detektif Ji-eun memberitahu istrinya kalau Oktay kini juga disandra Hyuk-soo dan bertanya apa dia pernah mendengar tentang sebuah tempat yang tadi disebutkan Hyuk-soo. Karena tidak mendapatkan informasi apapun,
Detektif Ji-eun pun lalu permisi untuk pergi ke tempat yang disebutkan Hyuk-soo tadi. Mendengar itu, istri Ok-taek pun memohon agar diperbolehkan untuk ikut ke sana. Sementara itu, Detektif Ju akhirnya tiba di sebuah rumah yang petunjuknya diberitahu Hyuk-soo. Di tempat berbeda, Son-kyu akhirnya tiba di pelabuhan tapi tidak melihat kapal yang akan berangkat. Kembali ke Jung-min, akhirnya menemukan handphone Son-kyu yang tadi dibuang Hyuk-soo dan diberitahu kalau Seng-mei tidak ditemukan dan kapal penyelundup itu juga tidak muncul. Akhirnya, mobil yang dikendarai Ok-taek pun tiba di pelabuhan. Ok-taek menghubungi Liang yang bekas anggota geng untuk menanyakan bagaimana caranya melarikan diri. Ok-taek berjanji akan memberikannya uang. Hyuk-soo lalu memberikan Ok-taek 3 buah emas batangan untuk membayar bos preman yang diberitahu Liang. Sebelum pergi, Ok-taek pun mengingatkan Hyuk-soo untuk berjanji memberitahu keberadaan Seng-mei. Ok-taek lalu mencoba mendatangi bos geng yang diberitahu Liang. Son-kyu yang masih di pelabuhan tiba-tiba mendengar suara seseorang yang sedang memberitahu kalau polisi sudah pergi dari pelabuhan itu. Pria itu mengatakan kalau kemungkinan polisi sedang mencari penumpang yang akan mereka bawa. Son-kyu langsung menodongkan pistolnya dan bertanya apa penumpangnya adalah Hyuk-soo. Karena kapal gagal berangkat, pria itu mengatakan kalau Hyuk-soo kemungkinan akan menemui bosnya untuk menggunakan kapal lain. Sementara itu, Jung-min pun dimarahi oleh ketua tim karena gagal menangkap Hyuk-soo. Jung-min mengatakan kalau dia akan tetap menangkap Hyuk-soo dan sudah mengumpulkan para intel. Lalu mematikan HP-nya karena melihat detektif Park Sung datang. Park Sung memberitahu Jung-min kalau Ok-taek menghubungi Liang dan bertanya tentang bos preman yang biasa menyelundupkan orang. Kembali ke Ok-taek yang akhirnya tiba di depan sebuah ruangan. Ok-taek pun memberitahu maksud kedatangannya atas rekomendasi Liang. Tapi tiba-tiba seseorang memukul kepalanya dari belakang. Saat tersadar, bos geng yang bernama Zeng menduga kalau Ok-taek seorang polisi karena memakai seragamnya. Ok-taek pun mengatakan kalau dia bukan polisi. Tapi Zeng tidak percaya dan ingin memotong lidah Ok-taek. Melihat Ok-taek ketakutan, Zeng pun mengurungkan niatnya. Dia lalu meminta anggotanya untuk menghabisi Ok-taek dan membuangnya ke laut. Ok-taek pun tertawa dan mengatakan kalau membunuh orang sangatlah mudah. Lalu memberitahu cara seperti yang diucapkan Hyuk-soo padanya. Ok-taek bahkan menceritakan kejadian yang dilakukan Hyuk-soo tadi dengan berpura-pura kalau dialah yang melakukannya. Sehingga Zeng mengatakan berarti dialah yang sedang dicari polisi. Maka dia akan menyerahkannya pada polisi. Tidak kehilangan akal, Ok-taek kembali mengatakan ancaman yang dikatakan Hyuk-soo padanya. Kalau setelah 10 tahun akan menghabisi keluarganya. Ok-taek pun memberikan pilihan pada bos geng tersebut. Saat di perjalanan, istri Ok-taek berkata kalau Hyuk-soo juga pasti punya keluarga. Sehingga detektif Ji-eun memberitahu kalau ibu Hyuk-soo sudah meninggal karena dia tinggal dengan neneknya. Tapi hal itu membuat detektif Ji-eun tiba-tiba teringat pada nenek Hyuk-soo. Mereka pun langsung ke sana, tapi nenek Hyuk-soo menolak untuk bicara. Karena gagal mendapatkan informasi, detektif Ji-eun pun mengajak istri Ok-taek untuk pergi. Tapi istri Ok-taek mencoba untuk masuk dan bertanya apakah anak nenek itu dulu dianiaya oleh ayah Hyuk-soo. Istri Ok-taek memohon karena dia juga merasakan bagaimana rasanya kehilangan seorang anak. Dan memberitahu kalau Hyuk-soo mencuri putrinya. Nenek itu pun akhirnya menceritakan tentang kehilangan putrinya ibu Hyuk-soo yang dibunuh oleh suaminya ayah Hyuk-soo dan menyaksikan kalau kelakuan Hyuk-soo sama seperti ayahnya. Lalu dia pun memberitahu alamat rumah ayah Hyuk-soo. Detektif Ji-eun pun langsung meminta detektif Ju untuk memeriksa alamat yang diberikan oleh nenek Hyuk-soo tadi. Sementara itu, Jung-min akhirnya tiba di tempat bos Zeng dan Hyuk-soo melihat kedatangan mereka. Hyuk-soo pun langsung menusuk ban mobil Jung-min. Sementara Zeng akhirnya memberitahu Ok-taek cara untuk menaiki kapal yang lain. Dan tiba-tiba anak buahnya memberitahu kalau tempat mereka sudah dikepung polisi. Jung-min yang akan masuk tiba-tiba mendengar suara ribut-ribut. Ternyata salah seorang anak buah Zeng meninggoy. Sebenarnya itu ulah Hyuk-soo untuk mengalihkan perhatian Jung-min. Jung-min tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang ternyata Zeng dan anak buahnya melarikan diri.
Tapi untungnya mereka dapat ditangkap. Kesempatan itu pun digunakan Hyuk-soo untuk membawa Ok-taek. Tapi saat mereka akan pergi, terlihat oleh Jung-min. Son-kyu yang baru tiba pun melihat kalau Jung-min mencoba mengejar mobil itu, yang membuat Son-kyu langsung mengejar mobil tersebut. Jung-min yang ingin mengejar pakai mobilnya terpaksa gagal karena ternyata bannya sudah bocor. Sementara itu, detektif Ju akhirnya tiba di rumah yang diberitahu nenek Hyuk-soo dan langsung memeriksa tempat itu. Tidak berapa lama, Ji-eun dan istri Ok-taek juga tiba. Detektif Ju memberitahu kalau dia tidak menemukan Seng-mei. Karena gagal menaiki kapal, Jung-min pun menemui Zeng dan bertanya di mana Hyuk-soo akan menaiki kapal. Tapi Zeng tidak mau memberitahu. Akhirnya Ok-taek dan Hyuk-soo tiba di sebuah dermaga. Hyuk-soo lalu memberikan tanda menggunakan senter yang diberikan Zeng. Tidak berapa lama, kapal yang menerima tanda itu pun muncul. Ketika akan mengambil kopernya, Ok-taek menahan Hyuk-soo lalu memintanya untuk memberitahu di mana Seng-mei berada. Hyuk-soo lalu menyebutkan sebuah alamat. Karena tidak memiliki handphone, Ok-taek pun lalu meminta handphone milik Seng-mei. Dan Hyuk-soo langsung memberikannya. Sehingga Ok-taek menangis melihat foto wallpaper Seng-mei. Hyuk-soo lalu memberikan potongan jari Seng-mei yang membuat Ok-taek menjadi marah. Sambil menangis, Ok-taek pun akhirnya membuka handphone Seng-mei dengan jari itu dan menghubungi istrinya. Istri Ok-taek pun terkejut saat mengetahui HP Seng-mei bersama Ok-taek dan memberitahu kalau dia di rumah orang tua Hyuk-soo tapi tidak menemukan Seng-mei. Ok-taek pun langsung memberitahu alamat yang dikatakan Hyuk-soo, sehingga mereka langsung menuju ke sana. Ketika Hyuk-soo mengeluarkan kopernya, Ok-taek langsung mengambil pistol dari kantong Hyuk-soo dan mengatakan kalau dia tidak boleh pergi sebelum istrinya menemukan Seng-mei. Ok-taek pun mendengar kalau istrinya memanggil-manggil nama putrinya. Tiba-tiba detektif Ji-eun mendengar bunyi sesuatu dan menemukan kartu mahasiswi Seng-mei. Ok-taek yang masih menunggu kabar tiba-tiba mendengar Hyuk-soo berkata kalau sebenarnya mereka sudah bersama Seng-mei sejak dari Seoul. Hyuk-soo pun membuka kopernya dan mengambil sebuah bungkusan, lalu memberikannya pada Ok-taek. Ok-taek pun terkejut saat melihat isi bungkusan tersebut dan langsung menangis. Sementara istri Ok-taek berusaha membuka sumber bunyi, tapi Ji-eun melarangnya. Namun tempat itu terlanjur terbuka dan ternyata berisi darah. Kembali ke Ok-taek yang merasa sangat terpukul dan bertanya kenapa dia tega melakukan itu pada Seng-mei. Dengan santai Hyuk-soo berkata kalau dia ingin melihat wajah orang tua yang kehilangan anaknya. Ok-taek yang tidak terima dengan kematian Seng-mei langsung menekan pistol yang dipegangnya. Tapi sayangnya ternyata pelurunya kosong. Karena ternyata peluru itu sudah diambil Hyuk-soo. Saat akan menyerang Hyuk-soo, ternyata Hyuk-soo telah bersiap dengan pisaunya terlebih dahulu. Sehingga langsung menghabisi Ok-taek. Ok-taek pun bersumpah akan membalas perbuatan Hyuk-soo. Setelah menusuknya beberapa kali, Ok-taek pun akhirnya dibuang ke laut. Tanpa rasa bersalah, dengan santai Hyuk-soo membereskan kopernya. Tiba-tiba Seon-kyu muncul di belakangnya. Saat melihat wajah Hyuk-soo, Seon-kyu terkejut karena tidak sama dengan foto yang ditemukannya di rumah Hyuk-soo. Itulah sebabnya, pria yang ditemukannya tadi tidak mengenal foto yang ditunjukkannya. Dan Jung-min menyusul ke sana sambil membawa daftar riwayat Hyuk-soo dengan foto yang sama seperti dilihat Seon-kyu. Sementara Seon-kyu masih menodongkan pistolnya.